Sugeng siang saudara-saudara semua, Wilujeng Rahayu masih bersama channel Sinau Bareng Irwan. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan dunia pencaksilat yang sekarang ini sedang sedikit viral. Kawan-kawan dari saudara lainnya juga dari STRAT maupun teman-teman dari silat lainnya juga sempat diskusi dan meminta pendapat kepada aku kira-kira terkait dengan persoalan yang dilakukan oleh tim Mbak Cici atau Mbak Cynthia Chandranaya ini, kira-kira menurut hukum itu bagaimana sih Mas Irwan kan gitu. Jadi begini saudara semua, sebelum kita berusaha menganalisa dari satu persoalan ini yang sekarang ini lagi viral ini, kita harus tahu duduk permasalahannya seperti apa gitu. Mungkin saudara semua atau kawan semua yang lainnya yang belum menonton dari video permasalahan, mungkin saya mau memberikan sedikit gambaran terkait dengan persoalan yang sekarang ini viral oleh tim Mbak Cynthia Chandranaya dengan gurunya Master Agus dan beserta timnya lah kan gitu. Jadi kira-kira begini, awalnya dari tim Mbak CC ini dalam konten YouTube-nya itu sendiri sedikit mendiskreditkan para fighter MMA, bahwa di dalam kontennya itu sendiri yang kalau tidak salah itu sekarang ini udah dihapus, cuman pada saat ini dan sampai sekarang ini masih dibahas dan belum selesai juga. Nah, akhirnya konten yang menjadi inti persoalan itu sendiri begini isinya. Kira-kira dia mengatakan bahwa para fighter MMA itu sendiri bela diri yang memang tidak bisa digunakan ketika di luar arena pertandingan gitu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya dari statement yang dilakukan oleh Mbak Cynthia dan timnya itu memberikan sebuah reaksi dari tim fighter MMA karena dia merasa disinggung gitu. Nah, akhirnya beberapa konten juga yang juga dipermasalahkan. Menurut para orang yang mempunyai basic bela diri itu sendiri, itu mempersoalkan terkait dengan konten-konten yang dilakukan oleh Mbak Cynthia dan rekannya, termasuk dengan handstand satu jari yang katanya oleh para pesilat lainnya termasuk Mas Denny, terus Mas Heri Pras dari pencaksilat Garuda, itu jika dilakukan handstand satu jari itu sendiri begitu sulit gitu. Dan akhirnya konten yang seperti itu sendiri dikatakan bahwa tidak masuk akal gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi, termasuk dengan memukul dinding sampai sedikit hancur lah. Nah, dari konten itulah yang menimbulkan para fighter dan juga tim kalangan bela diri bersatu ini tidak sepakat. Akhirnya tim fighter MMA sendiri sampai tidak terima. Karena apa? Permintaan para fighter MMA dan beberapa bela diri lainnya itu meminta bukti pertanggungjawaban terkait dengan konten yang menyinggung dan bahkan konten yang memang dianggap kurang masuk akal. Akhirnya tim fighter MMA itu sendiri, beberapa orang termasuk Mas Wardi itu juga mengikuti dan mendatangi langsung di tempat latihan atau tempat syuting dari Mbak CC dan rekannya. Tapi apa di sana? Tidak ditemui, dan bahkan dari Mbak CC sendiri kan juga mengirimkan kuasa hukum dan juga satu temannya juga kalau tidak salah itu dari saudara Peter Pan JR. Nah, akhirnya dari persoalan yang
dikatakan menyinggung dari fitur MMA dan juga konten yang memang secara rasio itu kurang masuk akal gitu. Akhirnya sampai sekarang ini yang masih dibahas gitu. Dan kalau kita berbicara masalah itu ya memang tidak asing lagi gitu. Dan sampai sekarang ini permintaan dari fighter MMA dan sama saudara pesilat lainnya termasuk Mas Bima, terus Mas Denny, terus Mas Wardi dan lain sebagainya itu meminta bukti bahwa konten yang di-upload itu sendiri sesuai dengan kenyataan. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang ini, detik ini pun belum ada pembuktian secara real di depan para fighter MMA dan para bela diri lainnya. Nah, akhirnya persoalan yang muncul dari menyinggung masalah fighter MMA sampai sekarang ini belum kunjung selesai gitu. Bahkan kemarin saya mendengar beberapa kalangan itu kira-kira begini, kira-kira kalau misalkan persoalan yang tidak kunjung selesai ini sendiri, jika diselesaikan secara hukum itu bagaimana gitu. Itu yang kemudian kawan-kawan dan saudara dari SHTRATE juga meminta pendapat kepadaku juga, kira-kira pandangan secara hukum itu bagaimana. Dan saya pun juga terus terang memberikan pendapat yang memang sesuai dengan perspektif hukum itu sendiri. Jadi begini, duduk persoalannya kan sudah jelas, dan kita sebelum mempersoalkan itu ke ranah hukum kita harus tahu sendiri cara melaporkan, cara membawa ke ranah hukum itu sendiri. Dan jika ada kalangan atau kelompok yang ingin membawa ranah hukum, itu paling tidak kelompok itu sendiri dalam perspektif hukum itu sendiri paling tidak gini posisinya, ada pelaku, ada korban yang dirugikan kan, seperti itu. Dan harus jelas dalam melaporkan persoalan yang kita bahas ini, harus jelas kira-kira persoalan ini akibatnya apa dan siapa yang dirugikan gitu loh. Dan kita harus jelas kerugiannya seperti apa gitu. Tapi sampai saat ini terkait dengan posisi kasus sampai korbannya, dan untuk bisa dilarikan kepada ranah hukum itu sendiri, itu harus minimal ada 2 bukti gitu loh, untuk bisa mempersoalkan dengan persoalan pembodohan publik. Tapi sebenarnya kalau saya menelisik terkait dengan persoalan ini dalam kacamata hukum yang diakui oleh negara kita, yang di ranah pidana dalam KUHP atau KUHAP dalam beracaranya gitu kan, itu saya pikir tidak masuk dalam delik pembodohan publik. Cuman saya melihat itu masuknya di dalam sedikit penipuan. Tetapi saya pikir juga dalam analisa saya dalam memandang kasus yang dilakukan oleh Mbak CC itu sendiri, saya pikir juga belum ada yang namanya kerugian yang secara materi ataupun secara imateri gitu loh, untuk bisa dilaporkan atau dibawa kepada ranah hukum. Itu dalam sudut pandang hukum yang berlaku gitu. Minimal paling tidak kalau kita mau melaporkan sebuah tindak pidana itu kan minimal ada 2 alat bukti gitu, sehingga 2 alat bukti inilah di dalam pasal 184 KUHAP itu sendiri dijadikan sebagai dasar untuk dijadikan sebuah perbuatan itu sebagai perbuatan pidana. Sehingga saya pikir dengan posisi yang kasus yang sudah jelas, yang sudah viral sekarang ini, saya menelisik itu belum ada yang namanya korban yang secara dirugikan secara materi, berapa materinya gitu, atau imateri gitu. Saya pikir persoalan ini itu persoalan mengenai dengan etika yang kira-kira kurang sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam konten YouTube-nya. Itu saja sih sebenarnya. Karena di satu sisi juga dijelaskan dalam KUHAP itu sendiri, dalam pasal 183, 184 sendiri, bahwa kalau sudah memasuki hukum acara pidana sendiri juga
dijelaskan bahwa hakim itu sendiri juga tidak akan bisa memutus seseorang itu bersalah atau tidak kecuali dengan minimal 2 alat bukti gitu. Nah, akhirnya kalau dikaji secara perspektif hukum itu sendiri, persoalan dari tim Mbak CC dan rekannya juga itu sendiri, saya pikir belum kuat gitu loh untuk bisa dibawa ke ranah hukum gitu. Mungkin kalau kita dalam perspektif etika atau sedikit menyinggung hukum agama gitu kan, yang beberapa hari kemarin itu juga kawan atau saudara kita dari Lampung yang dia backgroundnya sebagai anak santri juga, dia ikut akad bicara. Saya juga sepakat di dalam kontennya itu menyebutkan bahwa memang ini tidak benar, informasi yang memang tidak sesuai dengan real yang dilakukan atau yang ditampilkan di dalam channel YouTube Mbak Cynthia dan rekannya. Jadi dalam sudut pandang etika dan lebih kepada agama mungkin ya seperti itu ya kira-kira hanya sebagai berita yang tidak sesuai dan sifatnya nggak baik, dan masih dipertanyakan kebenaran yang sampai sekarang ini jadi persoalan gitu. Jadi saya pikir saya menganalisa terhadap persoalan yang dilakukan oleh Mbak Cynthia dan rekannya itu sendiri. Kalau kelompok seseorang yang merasa bahwa dia nggak terima atau mau dibawa ke ranah hukum itu sendiri, saya pikir belum kuat untuk dijadikan bahwa Mbak CC dan rekannya ini melakukan sebuah tindak pidana gitu. Saya pikir seperti itu gitu. Saya menjawabnya, semoga penjelasan saya ini yang sederhana dan memang nggak begitu banyak bisa memberikan sebuah sudut pandang dalam perspektif hukum yang kita anut sekarang ini gitu. Dan semoga ini menjadikan sebagai sudut pandang baru dalam menganalisa kasus. Saya pun bisa belajar dan juga silaturahmi dengan kalian semua. Kira-kira seperti itu saya menjawab kawan-kawan semua beberapa hari kemarin yang bertanya kepadaku. Sekian dan terima kasih.